Januari tahun 2024 ini. Prancis memiliki Perdana Menteri baru yaitu Gabriel Attal. Ada yang menarik dari Perdana Menteri baru Prancis ini. Pertama, ia Perdana Menteri termuda, baru berumur 34 tahun. Kedua, ia loyalis sejati Presiden Macron. Ketiga, ia adalah gay. Keempat, nama lengkapnya adalah Gabriel Nissim Attal. Gabriel adalah nama baptis, sedangkan nama sebelum baptis adalah Nissim Attal. Kelima, Gabriel mengangkat suami sesama jenisnya bernama Stéphane Séjourne sebagai Menteri Luar Negeri. Dengan peristiwa ini, Prancis menegaskan posisinya sebagai pemimpin terdepan LGBT. Dalam berita-berita, nama Nissim tidak terlalu diekspos. Nissim adalah nama Yahudi, yang dalam bahasa Ibrani artinya adalah anak yang cemerlang. Bisa juga artinya adalah mukjizat. Ayah Gabriel Nissim Attal, yaitu Yves-Marc Attal, adalah seorang pengacara dan produser film yang telah meninggal pada 2015. Kakek dari Yves-Marc Attal adalah Haim Gilbert Claude Attal. Kakek buyut dari garis ayahnya adalah Haim Attal, yaitu Yahudi Tunisia. Berasal dari Yahudi Sephardim yang melarikan diri dari inkuisisi dari kota Attal, provinsi La Coruna, Spanyol. Kemudian ibunya bernama Marie de Coris. Secara resmi adalah keturunan keluarga Kristen Ortodoks Rusia dari Odessa, Ukraina. Namun perlu diketahui bahwa Odessa, 90% berpenduduknya adalah Yahudi. Odessa adalah kota dengan populasi Yahudi terbesar di Ukraina. Sebagian besar Yahudi ini beralih memeluk Kristen Ortodoks atau menjadi Kristen Lutheran. Nama mereka pun menggunakan nama Rusia, sehingga sulit diketahui apakah ia Yahudi atau bukan. Karena berulang kali terjadi pogrom, yaitu kerusuhan dan pengusiran Yahudi di wilayah Rusia termasuk di Odessa, maka pada 1881 komunitas Bilu dan organisasi Hovevei Zion mengorganisir gelombang pertama Aliyah, yaitu orang Yahudi Askenazi yang migrasi ke Palestina. Yahudi Askenazi adalah Yahudi dari Rusia dan Eropa Timur seperti Ukraina, Polandia, Latvia, Estonia, Hungaria, Georgia, dan negara Eropa Timur lainnya. Yahudi Askenazi ini bukan murni keturunan Bani Israel. Mereka adalah bangsa Khazar dari Imperium Khazaria yang memeluk Judaisme. DNA mereka 90% adalah ras Kaukasus dan bukan ras Semit dari Timur Tengah. Yahudi Askenazi inilah yang mengusung ideologi Zionis. Theodor Herzl dan keluarga Rothschild adalah Yahudi Askenazi. Silakan lihat video kami yang khusus membahas mengenai Yahudi Askenazi dan Yahudi Khazar ini. Saat ini Yahudi yang ada di Prancis, Jerman, Inggris, Amerika mayoritas adalah Yahudi Askenazi dari Eropa Timur. Bahasa mereka adalah bahasa Yiddish, bukan berbahasa Ibrani. Demikian pula Yahudi yang bermigrasi ke Palestina, yang kemudian mendirikan rezim penjajah Zionis, mayoritas adalah Yahudi Askenazi dari Eropa Timur. Itulah mengapa wajah dan kulit mereka sama dengan orang Barat. Silakan cek video yang membahas sejarah sejak kapan Yahudi berubah menjadi bule berkulit putih. Karena Yahudi dan Arab aslinya itu sama-sama ras Semit keturunan Nabi Ibrahim dari Timur Tengah, bukan ras Kaukasus. Kembali pada pembahasan Perdana Menteri Prancis yang baru, Gabriel Nissim Attal. Menurut Gerard Araud di akun X menyebut bahwa Gabriel Nissim Attal secara terbuka mengaku dirinya gay, namun dia tidak terbuka mengaku sebagai Yahudi, melainkan sebagai Kristen Ortodoks, karena sejak kecil dibaptis sebagai Kristen Ortodoks di Gereja Ortodoks Rusia di Jalan Daru, Paris, dan diberi nama baptis Gabriel. Maka ini adalah contoh dari apa yang disebut Yahudi kripto. Bagi yang belum tahu apa Yahudi kripto, Maranos dan Anusim, silakan lihat di video-video kami sebelumnya. Namun ayah Gabriel pernah berkata dalam wawancara dengan majalah Gala bahwa walau kamu tidak menganut Judaisme, namun kamu akan merasakan solidaritas dengan Yahudi karena kamu akan merasakan sentimen antisemit dikarenakan namamu ada nama Yahudinya, yaitu Nissim dan Attal.
Yahudi ini agak khusus. Nama marga atau nama belakang mengikuti garis ayah. Namun untuk menjadi penganut Judaisme mengikuti garis ibu. Anak yang dilahirkan dari ibu seorang Yahudi dan penganut Judaisme maka bisa memeluk Judaisme. Aslinya Yahudi dulu tidak ada nama marga. Dia cuma mencantumkan nama bapaknya. Misalkan Ben Jacob berarti anaknya Jacob. Namun karena di Eropa diharuskan ada nama keluarga atau family name, maka terutama Yahudi Ashkenazi dari Eropa Timur membuat nama marga. Sebagaimana telah dijelaskan di video sebelumnya, Yahudi kripto itu bukan soal memeluk Judaisme, namun lebih karena keturunan Yahudi, ada DNA Yahudi. Lalu, karena merasa ada darah Yahudi, ia menjadi dekat dengan komunitas Yahudi, lalu dikondisikan tumbuh kebanggaan Yahudi sebagai bangsa pilihan, lalu diarahkan agar mendukung kebijakan Zionisme internasional. Gabriel Attal sebelumnya menjabat sebagai Menteri Pendidikan di kabinetnya Macron. Pada 2010, dialah yang mencetuskan pelarangan memakai jilbab dan abaya di sekolah negeri pemerintah Perancis. Walaupun ia berasal dari partai kiri, namun kebijakannya yang melarang jilbab mendapat sambutan dari partai sayap kanan ultranasionalis pimpinan Marine Le Pen. Berbeda dengan negara lainnya, posisi Perdana Menteri di Perancis ditunjuk oleh Presiden, namun tetap bertanggung jawab kepada Parlemen atau DPR. Perdana Menteri bertanggung jawab atas kebijakan dalam negeri dan membentuk kabinet berisi menteri-menteri bidang lainnya. Sedangkan Presiden bertugas mengurusi kebijakan politik luar negeri berhubungan dengan Uni Eropa dan menjadi panglima tertinggi militer. Perdana Menteri Perancis sebelum Gabriel adalah wanita bernama Elisabeth Bon. Ayah Elisabeth Bon adalah Joseph Bonstein, adalah Yahudi Polandia yang melarikan diri ke Perancis, menghindari kejaran Nazi. Ayahnya sempat menjadi milisi partizan Yahudi yang bergerilya melawan Nazi. Dan ibunya bernama Marguerite Lesesne adalah cucu dari Marie-Louise Jacob, sedangkan kakek buyut dari garis ibunya adalah Alfonso Joseph Jacob, adalah seorang Yahudi. Jadi Perdana Menteri Perancis sebelum Gabriel ternyata adalah Yahudi kripto juga. Secara turun-temurun mereka seorang Katolik, namun memiliki akar keturunan Yahudi dan tentunya memiliki rasa pembelaan kepada Yahudi. Demikian pula Ketua Majelis Nasional Perancis, semacam DPR-nya Perancis, seorang wanita juga bernama Yael Braun-Pivet adalah seorang Yahudi. Ayah dan ibunya adalah Yahudi Ashkenazi dari Eropa Timur. Walaupun dia mengaku Yahudi sekuler yang tidak mempraktekkan Judaisme, namun statusnya jelas beragama Judaisme dan rutin merayakan Hari Raya Hanukkah. Nama Pivet adalah dari nama suaminya, yaitu Vianney Pivet. Menteri Dalam Negeri Perancis Gerald Darmanin adalah keturunan Yahudi dari Malta. Dalam perayaan Sabath di Great Synagogue Paris, Darmanin menyatakan bahwa menyerang Yahudi Perancis berarti menyerang negara. Maka Darmanin menekan kepolisian Perancis agar menangkap demo pro-Palestina di Perancis. Presiden Macron juga melarang pro-Palestina dan mengibarkan bendera Palestina di Perancis. 183 orang massa pro-Palestina sempat ditangkap. Namun, massa pro-Palestina di Perancis cukup besar. Karena Perancis juga salah satu negara Eropa yang paling banyak muslimnya. Kini, Perancis mendukung dilakukannya gencatan senjata di Gaza. Perancis pasca Perang Dunia Kedua adalah negara pertama di dunia barat, bahkan sebelum Amerika Serikat, yang memberikan jaminan hak yang sama kepada warga Yahudi. Sejak itu, berbagai orang Yahudi tulen maupun Yahudi kripto menonjol dalam bidang ekonomi, akademik, budaya, dan politik. Perancis pasca Perang Dunia Kedua adalah negara pertama di dunia barat, bahkan sebelum Amerika Serikat, yang memberikan jaminan hak yang sama kepada warga Yahudi. Sejak itu, berbagai orang Yahudi tulen maupun Yahudi kripto menonjol dalam bidang ekonomi, akademik, budaya, dan politik. Komunitas Yahudi di Perancis menduduki berbagai jabatan penting,
Bahkan bagian depan gedung opera di Paris memajang 7 patung komposer terkenal Perancis, 2 di antaranya adalah orang Yahudi. Bahkan penguasa perbankan dunia, yaitu keluarga Rothschild, sejak abad pertengahan asalnya adalah banker di Perancis. Revolusi Perancis pada tahun 1789 membawa dampak positif bagi orang-orang Yahudi Perancis, di mana orang Yahudi dijamin kebebasan berbisnis di Perancis. Pada tahun 1806, Napoleon Bonaparte mengizinkan diadakannya Sanhedrin Agung di Paris, yaitu semacam dewan tetua adat bagi orang Yahudi. Dan pada tahun 1808, dibentuk Consistoire Central des Israélites de France, yaitu badan administratif untuk orang Yahudi Perancis. Perancis menjadikan Yudaisme sebagai agama yang diakui resmi. Dewan Sentral Consistoire ini menetapkan anggota keluarga Rothschild sebagai presidennya. Maka ini bukan hoax, bukan teori konspirasi. Memang dari dulu, lagi-lagi, Yahudi kripto menguasai berbagai posisi dan tokoh penting di dunia. Namun yang utama, Yahudi kripto ini menguasai perdagangan dan keuangan. Dari situlah, Yahudi kemudian adalah perintis institusi perbankan. Dalam kitab Taurat, hukum Judaisme melarang dilakukan riba atau bunga. Namun Rabi Yahudi mengubah aturan tersebut. Yang dilarang riba adalah sesama Yahudi, sedangkan kepada Goyim atau non-Yahudi boleh menerapkan riba. Maka sejak dulu di Eropa, Yahudi ini terkenal sebagai rentenir, tempat meminjam uang atau modal. Dari sinilah kemudian bankir Yahudi seperti keluarga Rothschild menjadi orang terkaya di Eropa. Kemudian tidak hanya memodali kartel atau oligarki seperti VOCI, juga memodali negara-negara Eropa dan ekspedisi kolonialisasi, menemukan benua baru, menjajah bangsa yang terbelakang, dan menjarah kekayaan bumi serta emas dari peradaban yang ditaklukkan. Silakan Anda tonton video kami selanjutnya mengenai misi rahasia sebenarnya dari ekspedisi Columbus dan kolonialisasi bangsa Yahudi di seluruh dunia yang meminjam tangan kerajaan-kerajaan Eropa.